Apakah tahun 2026 adalah akhir dari era otonomi daerah? Setelah 20 tahun desentralisasi, data menunjukkan pemerintah pusat kini menarik kembali kendali dompet negara secara total. Dana ke daerah dipangkas drastis hingga hampir 25% demi sentralisasi strategis. Oke, mari kita langsung bedah sesuatu yang sangat besar. Anggaran negara kita untuk tahun 2026 itu bukan sekedar penyesuaian angka biasa loh. Ini adalah sebuah perombakan total, sebuah perubahan fundamental yang akan mengubah cara uang dikelola di Indonesia. Bisa dibilang, ini akhir dari sebuah era otonomi daerah yang sudah kita kenal selama lebih dari 2 dekade. Jadi kita akan melihat bagaimana kendali atas uang negara ini ditarik kembali ke Jakarta. Nah, pertanyaannya, apa dampaknya buat kita semua? Yuk kita gali lebih dalam. Gampangnya gini deh. APBN 2026 ini ibaratnya menekan tombol riset raksasa. Semua kebijakan otonomi daerah yang udah berjalan puluhan tahun itu bakal dirombak besar-besaran. Konsep utama di balik semua ini adalah, nah, ini dia kata kuncinya, sentralisasi strategis. Bayangin aja begini, kalau dulu pemerintah pusat itu ibaratnya kasih uang dan resep ke koki-koki di daerah, sekarang pemerintah pusatnya langsung turun ke dapur. Mereka mau masak sendiri menu-menu utamanya. Jadi proyek dan anggaran bakal dikelola langsung dari Jakarta. Kalau mau tahu seberapa dramatis perubahan ini, cara paling gampang ya, follow the money. Angka-angka di APBN 2026 ini bicara jauh lebih keras daripada kata-kata. Coba lihat deh grafiknya. Ini jelas banget polanya, kayak jungkat-jungkit. Saat belanja pemerintah pusat melonjak tinggi, di saat yang bersamaan, dana transfer ke daerah atau TKD justru anjlok drastis. Sangat jelas kemana arah aliran uangnya dialihkan kan? Dan ini angka pastinya. Dana untuk daerah dipotong hampir 25%, 24,67%. Ini bukan sekedar koreksi kecil-kecilan, tapi ini pemotongan yang, wah, bakal kerasa banget dampaknya di setiap kabupaten dan kota. Yuk kita lihat rinciannya di tabel ini. Belanja pusat itu naiknya lebih dari 20%, sementara transfer ke daerah yaitu tadi, anjlok hampir 25%. Jadi poin utamanya jelas ya, ini bukan sekedar penyesuaian biasa, tapi sebuah perombakan total tentang siapa yang pegang kendali atas uang negara. Oke, angkanya udah jelas. Sekarang pertanyaannya, uang yang ditarik ke pusat ini mau dipakai buat apa sih? Nah, ini dia program-program unggulan yang jadi alasannya. Pemerintah punya istilah keren nih, yaitu meningkatkan daya gedor fiskal. Maksudnya apa? Ya, tujuannya supaya program-program super prioritas kayak makan bergizi gratis dan kedaulatan pangan itu punya dampak yang masif dan seragam di seluruh negeri. Program-program ini dianggap terlalu vital untuk diserahkan ke masing-masing daerah. Program makan bergizi gratis ini contoh yang paling sempurna. Uangnya sama sekali nggak akan mampir lagi ke kas Pemda. Jadi, dari pusat, dana akan langsung dikirim ke unit-unit pelaksana di lapangan. Ini menciptakan jalur komando yang benar-benar baru. Langsung dari Jakarta ke ujung tombak program di daerah. Pola yang persis sama kita lihat di sektor pertanian. Untuk mencapai kedaulatan pangan, semua targetnya mulai dari cetak sawah baru, distribusi pupuk, sampai bantuan alat akan dikelola langsung oleh pusat. Bantuannya bakal dikirim langsung ke kelompok tani, memotong jalur birokrasi di dinas-dinas daerah. Tentu saja, kebijakan segede ini pasti punya dua sisi mata uang. Ada ambisi besar di tingkat nasional, tapi ada juga realita yang harus dihadapi oleh daerah. Mari kita lihat kedua sisinya. Nah, disinilah letak dilemanya. Di satu sisi, pemerintah pusat menjanjikan daya gedor fiskal demi efisiensi dan kualitas yang lebih terkontrol. Tapi di sisi lain, daerah-daerah justru khawatir mereka akan jatuh ke jurang fiskal di mana proyek-proyek lokal bisa mangkrak dan roda ekonomi daerah bisa melambat. Biar kita bisa membayangkan dampaknya, kita ambil satu contoh ekstrem, Nusa Tenggara Timur. Dana alokasi khusus fisik atau dana untuk membangun infrastruktur di sana dipotong lebih dari 71%. Coba bayangkan, dana untuk bangun jalan, jembatan, dan sekolah tiba-tiba hilang hampir 3/4-nya di wilayah yang justru sangat membutuhkan. Tabel ini menunjukkan lukanya lebih dalam lagi. Bukan cuma dana infrastruktur yang anjlok, dana bagi hasil juga turun drastis. Dan yang paling ironis, insentif fiskal semacam bonus untuk daerah yang kinerjanya bagus dihapus total, jadi nol. Ini ibaratnya seperti bilang, kerja Anda bagus, tapi maaf ya, tahun ini tidak ada bonus. Jelas, kebijakan ini langsung menyulut perdebatan yang sangat sengit tentang masa depan otonomi daerah. Ini bukan lagi soal angka, tapi sudah masuk ke pertarungan gagasan, efisiensi ala komando pusat melawan kreativitas yang tumbuh di daerah. Dari kubu yang pro sentralisasi,
Logikanya sederhana saja. Pada akhirnya, yang bertanggung jawab itu kan presiden. Kalau program nasional gagal di daerah, yang disalahkan pasti pemerintah pusat. Jadi, intervensi langsung dianggap sebuah keharusan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi, suara dari daerah beda banget. Mereka khawatir kebijakan satu resep untuk semua ini justru akan mematikan inovasi lokal. Padahal, setiap daerah itu punya masalah dan potensi yang unik, yang butuh solusi yang juga unik, bukan solusi seragam dari Jakarta. Karena itu, pemerintah daerah nggak tinggal diam. Mereka mengajukan beberapa tuntutan utama. Revisi undang-undang agar lebih fleksibel, bentuk tim pengawas khusus di DPD, dan tolong pastikan program pusat itu nyambung dengan rencana pembangunan di daerah. Jadi, inilah inti permasalahannya sekarang. Bagaimana Indonesia bisa menemukan titik keseimbangan antara efisiensi yang didorong oleh komando pusat dengan kreativitas dan dinamisme yang selama ini tumbuh di daerah. Jadi begini, APBN 2026 ini pada dasarnya adalah sebuah pertaruhan besar, sebuah ujian berisiko tinggi. Pertanyaannya, mampukah efisiensi yang dipaksakan dari atas memberikan hasil yang lebih baik daripada ribuan inisiatif yang selama ini tumbuh dari bawah? Jawabannya akan menentukan model pembangunan Indonesia untuk tahun-tahun ke depan. Pada akhirnya, pertanyaannya menjadi sangat mendasar. Apakah kemajuan itu lebih baik dibangun dari atas ke bawah melalui komando terpusat? Atau justru kekuatan sejati itu tumbuh dari bawah ke atas, dari kreativitas dan inisiatif di setiap daerah? Indonesia sedang memilih jalannya, dan kita semua akan melihat hasilnya. Riset Gemini menyebut perubahan ini sebagai sentralisasi strategis. Namun pertanyaannya untuk Anda, apakah Anda lebih percaya anggaran dikelola langsung oleh Kementerian Pusat atau tetap dikelola oleh pemerintah daerah Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk update ekonomi terbaru.